Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kay. Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Kita berjumpa kembali di Dakwah Milenial. Kali ini bersama saya Iksan Anugrah. Tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Sudah di sebelah saya, ini outfitnya juga langsung Majelis Gaul ya Ustadz ya. Branding nih, mantep ya. Kita bisa langsung cari di Instagram tuh Sobat Kay, Majelis Gaul. Di situ sudah pasti ada wajahnya Ustadz Hutri. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, sehat semangat. Sehat semangat ya. Apalagi menjelang berbuka. Oh iya jelas. Puasa lancar hari ini ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Tidak ada dari awal sampai akhir tidak ada gangguan. Tapi ada yang unik nih. Apa? Ada yang unik, satu survei membuktikan bahwa ternyata khusus di bulan Ramadan azan maghrib itu dinantikan. Oh. Di luar bulan Ramadan dicuekin. Nah iya ya. Saya juga baru kepikiran nih Ustaz. Why? Itu pertanyaannya tuh why? Dan bahkan kalau kita di radio menjelang azan maghrib itu mahal banget Ustadz rate-nya. Prime time. Tapi kenapa di luar bulan Ramadan azan maghrib rate-nya biasa-biasa aja ya? Bahkan pengiklan juga nggak begitu masuk tuh di jam-jam itu. Itulah survei membuktikan di antara keunikan Ramadan adalah waktu maghribnya. Oke. Makanya kudu semangat. Pasti. Luar biasa Sobat Kay. Puasa ini tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, tapi juga perilaku ya. Karena jangan sampai kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekarang tuh kan kadang sukanya ini ya Ustadz, gibah-gibahan ya. Sukanya membicarakan ya GGC. Gibah-gibah klub. Oke, gibah-gibah klub mantep. Dan ini pas banget dengan pembahasan kita sore hari ini. Waspada penyakit hati yang menular. Bukan cuman virus-virus yang ada di muka bumi ini aja. Kayak COVID-19 yang dulu lagi hype-hypenya, sekarang udah mulai banyak ditinggalkan ya. Meskipun masih ada sebenarnya, tapi penyakit hati ini juga dari dulu sampai sekarang ya Ustadz, ini ada terus. Penyakit COVID paling parahnya membunuh fisik manusia. Penyakit hati membunuh jiwa, raga, akhiratnya manusia. Jauh lebih parah berarti tingkatnya. Oke, kita ketahui dulu penyakit hati ini apa saja Ustadz? Baik, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sobat Kay yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menarik tadi di mukadimah atau opening yang disampaikan oleh Mas Ihsan bahwa puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga perilaku yang itu basicnya adalah hati atau jiwa. Makanya tema kita pada saudara ini penyakit hati. Nah, dalam konteks ini saya teringat satu hadis sabda Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Betapa banyak orang-orang yang puasa. Jadi secara legal formal ya mungkin dia puasa. Legal formal puasa banyak. Tapi ternyata ini gini loh masalahnya guys ya. Masalahnya itu kalau yang ngomong kita-kita atau ya orang-orang itu mah itu kan kata inti gitu. Tapi ini yang ngomong langsung Nabi Muhammad. Sehingga itu harus jadi aware bagi kita, harus bikin kita nyadar gitu. Karena yang ngomong bukan orang sembarangan, Nabi Muhammad SAW. Kamin so'imin min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya dia, ilal ju' wal atos, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Coba bayangkan, puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Loh, berarti ada yang hilang dong. Apa? Pahalanya. Pahalanya hilang. Itu berat tuh. Sekali lagi, kalau yang ngomong itu kita orang itu mungkin masih bisa debatable lah. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad, wah berarti kita harus benar-benar koreksi diri ini. Jangan sampai kita sebagaimana yang diwanti-wantikan atau yang dikasih warning oleh Nabi Muhammad itu. Tujuannya beliau itu bukan untuk menjudge kita, tapi untuk kasih warning. Berarti hati-hati itu karena banyak. Gitu. Loh kenapa kok bisa begitu? Why? Kenapa? Di antaranya adalah karena bocor puasanya. Saya pengen tanya. Ada keran ya, keran. Ini satu perumpamaan. Lalu kemudian kita ambil timbo itu bahasa Jawa ya. Oh iya, ember ya. Ember. Lah, itu sayangnya ember yang kita bawanya itu ada 17 lubang. Lubangnya gak nanggung-nanggung. Aduh, gak nanggung-nanggung. Ini kan bisa buat siram tanaman ya.
Kayaknya filosofinya gitu. Nah, terus kemudian kita isilah dengan keran itu. 2 jam gak mungkin full itu. Kenapa? Karena begitu terisi, bocor. Terisi, bocor. Terisi, bocor. Ini analogi. Ini tamsil. Ini perumpamaan bahwa ternyata orang yang puasa, ya legal formal dia puasa. At least dia puasa loh. Legal formal terlampaui, terjalani. Tapi ternyata bocor. Kenapa bocornya? Di antaranya karena penyakit hati. Ini nyambung dengan sabda Nabi yang lain. Beliau pernah bersabda dalam satu hadis yang mutafakun alaih. Kalau mutafakun alaih berarti standarisasi sahihnya itu dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh badan manusia ini ada satu bagian, segumpal daging. Idza solahat jasadu kulluh. Jika segumpal ini baik, maka baiklah seluruh badan. Ya, idza fasadat, jika segumpal ini jelek, fasadat jasadu kulluh, maka semuanya akan jelek. Fahiyal qalbu, maka sesuatu segumpal daging itu namanya hati. Qalbu namanya hati. Maka dikatakan oleh para ulama, hati itu adalah rajanya manusia. Dia yang mengendalikan good mood, bad mood, like or dislike, menentukan pilihan, make decision dan sebagainya. Itu ada di akal dan hati. Itu satu kolbu ini, bahkan kalau dalam satu takrifnya, salah satu definisinya, itu akal dan hati nyambung jadi satu. Kolbu itu yang membentuk perasaan kita. Itu yang membentuk, kalau dalam bahasa kitab itu muyul. Muyul itu kecenderungan, karakter. Kalau bahasa psikologi, bahasa kekiniannya itu karakter gitu. Nah, apa aja penyakitnya? Ini sampai saking banyaknya, berat nih kita bahasnya. Iya, cuman yang biasanya muncul aja lah Ustadz ya. Kadang-kadang orang tuh nggak nyadar soalnya Ustadz. Iya, satu. Ini yang kadang automatically itu orang itu manusia ya, siapapun. Termasuk saya sedang belajar untuk kemudian memenangkan kendali atas penyakit ini. Siapapun manusia. Bahkan semakin, kalau ulama itu nggak ada dong. Itu semakin alim, yang goda itu bukan setan cok kerucuk, bukan. Justru yang tingkatannya lebih tinggi. Iya, semakin tinggi kedudukan atau keilmuan atau kesolehan seseorang, itu yang godain itu yang cok kerucuk nggak mempan, yang kopral nggak mempan. Udah naik jenderalnya itu. Naik jenderalnya. Jadi semua orang itu wajib tidak boleh lepas dari yang namanya pengobatan hati. Makanya para ulama-ulama Islam punya concern yang sangat serius dalam masalah obat hati ini. Di Mesir ada Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, itu yang khusus bahas masalah hati. Di Yaman, Hadramaut, ada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan kitabnya Risalatul Mu'awanah. Di Indonesia ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim, dengan obat hati. Baru aja saya mau bilang ya. Iya, itu opik deng, itu opik. Itu opik, iya makanya. Iya. Ini saya yang salah atau gimana? Jagalah hati, jangan kau kotori dan sebagainya. Sepanjang sejarah, dimanapun tempat, hati ini menjadi concern. Karena benar sabda Nabi tadi itu yearly warning tuh. Jika itu baik, maka seluruhnya baik. Jika itu jelek, seluruhnya jelek. Gitu. Nah, kita akan combine ya dari berbagai macam kitab dan sudut pandang itu, kita sarikan, kita permudah pembahasannya untuk sobat Ki sekalian. 1. Dosa atau sakit hati, qalbun marid, virus hati yang hari ini banyak menghinggapi kita, terutamanya anak-anak muda, generasi milenial dan Gen Z yang sering bermedsos, lihat story orang. Aduh. Sambil lalu bikin story dan ngecek siapa aja yang lihat storynya dia. Begitu ngecek story, storyku seket uang sing delok. Itu satu persatu one by one di antara 50 itu dikepoin semua. Bikin story lagi kurang 49. Sopo situ iki sing gak delok? Ya Allah. Kenapa dia? Dia kenapa gak lihat storyku? Dia julid sama aku. Dia punya dendam sama aku, apa dan sebagainya. Apa itu? Kepo yang cenderung kepo itu kan tidak semuanya negatif ya. Kepo yang negatif. Kepo yang negatif. Kepo yang berangkat dari suudzon. Kepo yang berangkat dari suudzon. Lihat story tetangga. Tetangga niatnya tahadus bin nikmah, bersyukur. Alhamdulillah kulkas baru udah datang. Niatnya begitu, niatnya bersyukur. Menjelang Ramadan, ya alhamdulillah sudah bisa nyimpen sayur sama buah sampai sahur. Alhamdulillah. Niatnya bersyukur, mutlak dia murni bersyukur. Ya wallahu alam niatnya kenapa coy. Tapi dia mutlak bersyukur. Tapi
seorang yang terjangkit virus hati tadi, qalbun marid, dia kan kurang ajar nih. Kurang ajar dia. Dia mentang-mentang kita kulkas udah lama, ya. Dia pamer kulkas baru. Cek ya, ngenyek ya. Bilang ke suami, papi, ayo kita beli kulkas baru yang pintunya 2. Kalau perlu pintunya 4 ya. Kalau perlu pintunya 6. Ini stadion atau kulkas ini. Mau bikin usaha atau gimana ya? Jadi kepo yang berbasis suudon. Kepo yang berbasis negative thinking. Di dalam Al-Quran bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu. Hei orang-orang beriman, jauhilah sebagian dari prasangka. Makna yang dimaksud dengan sebagian dari prasangka ini maksudnya prasangka buruk. Karena ada juga loh prasangka itu baik ya. Prasangka baik atau prasangka buruk yang itu masih ditolerir. Contoh-contoh untuk kehati-hatian orang. Ya, kan makanya ada himbauan hati-hati dengan orang baru, belum kenal, ya mungkin rawan penipuan atau rawan bocor data dan sebagainya. Itu masih normatif. Kalau dalam konteks perlindungan diri, perlindungan data, itu masih kecurigaan yang manusiawi, yang normatif. Gitu. Makanya tadi saya bilang berkali-kali bahwa Islam itu berbasis ilmu. Nggak semuanya kecurigaan atau nggak semuanya kewaspadaan itu buruk. Makanya dalam ayatnya pun jelas inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sebagian dari prasangka dalam konteks ini adalah prasangka yang negatif dan salah tempat. Itsmun itu dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah saling kepo, janganlah saling suudzon, janganlah sampai saling tajassasu, wala tajassasu, jangan saling mencari kekurangan. Kepo yang kemudian dibikin rasan-rasan atau gibah-gibah yang negatif dan sebagainya. Itu semua akarnya adalah suudzon. Gitu. Manusia itu memang punya gharizatul baqa, survival instinct. Dia punya pride, dia punya gengsi, dia punya kebanggaan dan sebagainya. Yang ketika sesuatu itu terganggu mungkin oleh prestasi orang lain, mungkin oleh newbie dan sebagainya, itu kayak tergores gitu, sakit, dan goresan itu menimbulkan gesekan yang sakit rasanya gitu. Nah, jangan saling menggibah satu sama lain, jangan saling tajassus, jangan saling kepo, jangan saling kemudian dikorek-korek kesalahan dan sebagainya. Karena enak banget kadang ya. Iya, kalau udah terlanjur masuk ya. Iya, bukan sekedar enak gak enak, kadang itu alamiah aja gitu. Oh iya. Kadang tidak by setting, kayaknya gitu. Natural ya, gitu. Jalan sendiri. Berangkat dari gharizatul baqa tadi itu. Setiap manusia di muka bumi ini, siapapun dia, itu punya ghariza al-baqa, survival instinct. Begitu itu tergores, apa kepentingan dia? Siapa dia? Apa maksudnya dia itu? Dan sebagainya. Nah, sebagiannya masih terkategori wajar, manusiawi, normatif. Sebagiannya udah menjurus kepada ismun, dosa. Oke. Gitu. Makanya Ustadz, ada orang-orang yang kadang memilih untuk tidak terlalu aktif di medsos ya. Supaya menghindari suudzon itu tadi. Iya. Masalahnya dia lari dari dunia medsos untuk kemudian ghibahnya ganti offline. Oh iya, mantap. Kalau kata orang Jawa, nonggo. Kalau yang tadi itu apa? Aduh, saya lupa. Daring. Oh ya, secara daring. Serang luring. Perlu kebalikannya justru ya. Iya, soalnya kalau kita ketika melihat sesuatu itu kenapa sering sekali ya Ustadz ya, prasangka buruk itu muncul duluan. Betul. Bahkan kadang kita baru selesai ibadah ya Ustadz ya. Ada aja kadang postingan muncul yang kadang kita melihat ini orang memang biasanya suka pamer gitu Ustadz. Iya. Nah, ada obatnya juga. Sebagaimana setiap penyakit, sebagaimana setiap virus itu ada obatnya, penyakit hati itu juga ada obatnya. Makanya para ulama itu nyusun kitab banyak dan berkali-kali dan berjilid-jilid tentang masalah hati, karena itu satu research spiritual dan psikologis yang holistik. Islam tuh makanya keren banget dah. Islam tuh keren banget. Termasuk ulama-ulama Islam itu keren banget, udah disusun sedemikian rupa. Ya, ngomongin soal obatnya Ustadz, kita tunda dulu ya, obatnya apa nanti ya. Oh iya. Kita simpen dulu ini nih. Ini baru satu case nih, baru satu case. Iya, karena masih banyak lagi akan kita bahas soal penyakit hati. Nah tentunya, tadi kan saya juga udah share nih temanya ke Instagram, ke WhatsApp. Kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan dari Sobat K yang muncul di Instagram KI Radio dan WhatsApp 0811
3781029. Tetap di Dakwah Milenial. Anda masih mengikuti Dakwah Milenial bersama saya Iksan Anugrah. Kita ngobrol-ngobrol seputar waspada penyakit hati yang menular. Penyakit meskipun itu dari hatinya manusia bisa juga nular ya Ustadz ya. Padahal kalau penyakit itu kan kita lihat karena percikan virus ya. Karena dari penularannya secara fisik lah. Tapi ini justru dari dalam hati yang akhirnya bisa tersalurkan. Betul. Waduh ngeri nih Sobat K ya. Jangan-jangan kita sendiri selama ini sudah menularkan penyakit hati nih buat atau orang tertular. lain. Atau kita tertular, kita menularkan lagi kepada orang lain. Akhirnya jadilah jaringan sebuah penyakit. Nah, ada banyak yang sudah masuk, sudah bertanya-tanya seputar penyakit hati. Yang pertama adalah Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membicarakan keburukan mantan agar orang lain tidak terjerat? Aduh, berat ini. Tujuannya kalau dilihat mungkin baik ya Ustadz ya. Yeah. Jadi buat wanti-wanti gitu ya. Saya sempat bikin quote-unquote itu, bikin meme gini. Satu-satunya nama yang kalau kita sebut, kita ingat itu bikin hati tenang gitu, yaitu nama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tapi tunggu, itu masih ada lanjutannya. Yeah. Tapi satu-satunya nama yang kalau kita sebut, kita ingat, kita ungkit-ungkit lagi, bikin senep gitu. Kalau dia kan seneng, nah ini senep gitu. Itu nama mantan. Mantan yang dalam tanda kutip ya Ustadz ya. Kalau mantan yang dulu mungkin masih baik lah, nggak apa-apa ya. Oke, gimana nih case-nya akhirnya Ustadz? Tadi gimana? Jadi membicarakan keburukan mantan supaya orang lain tidak terjerat akhirnya. Jadi biar tidak terpikat buaya. Iya, terpikat buayannya. Iya, jadi gini teman-teman semuanya. Setiap dari kita itu punya pengalaman masa lalu. Masa lalu itu digunakan sebagai pelajaran untuk melihat masa depan. Nah, di antara puzzle, di antara bagian masa lalu itu adalah mantan orang yang dulu pernah bersama dengan kita. Gitu. Mantan bahasa kita singkatnya itu mantan. Singkatnya mantan. Nggak tahu mantan teman, mantan apa. Nah, mantan lah. Nah, terus gimana? Kita ingin membicarakan keburukannya, tapi ini preventif Ustaz sih. Ini untuk preventif pencegahan. Dia tuh brengsek gini dan sebagainya, agar perempuan-perempuan kayak aku nih, yang lain-lain tidak juga kena kebrengsekannya dia dan sebagainya. Hati-hati ya. Bedakan antara edukasi dengan provokasi. Itu tipis-tipis loh. Tipis-tipis. Gitu. Edukasi provokasi. Edukasi dengan provokasi. Itu tipis-tipis. Edukasi itu untuk menyadarkan orang, untuk bikin orang lebih pinter ya, biar tidak terjebak pada lubang yang sama. Tapi provokasi itu ada bumbu-bumbu hasud. Ini penyakit hati berikutnya nih, hasud. Jadi kayak dia sama aku udah gagal, jangan sampai ada orang lain yang berhasil. Kalau ada orang lain sama dia juga harus gagal. Gitu. Sehingga apa? Tak bongkar keburukannya. Biar kalau dia nggak sama aku, dia juga nggak boleh sama yang lain. Gitu. Okay. Makanya tadi bedakan antara edukasi sama provokasi. Itu tipis-tipis loh guys. Tipis-tipis. Dohirnya sama. Yang satu bener-bener niat. Mungkin si buaya ini habis nge-target dia, terus target temennya, terus dia tahu, nanti kalau kamu sama-sama itu dan sebagainya. Saudaraku, temanku, bestie ya. Gini, aku dulu pernah sama dia, terus gini. Maka udah deh, biar gampangnya aja, cari aja yang serius, cari aja yang mau langsung lamar kamu ke bapaknya kamu dan sebagainya. Nah, itu bernilai edukasi. Gitu. Karena apa? Fokus pada menyadarkan dan memberikan solusi. Gitu. Tapi kalau yang provokasi sama nih ya, case-nya sama. Ada seorang cowok ngedeketin cewek dan setelah itu putus, kemudian bestinya dia yang digarong juga, bestinya dia. Terus bilang, kamu sekarang sama ini ya? Iya. Bian loh. Waktu aku bian iku dek janji nih. Tapi aku pas ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Waduh gitu. Lagunya ini dong. Tapi tanpa solusi loh. Terus kayak gimana? Gak mengarahkan kepada yang halal kayak gimana? Tidak memberikan advice kayak gimana? Itu cenderung ya kalau nggak sama aku berarti nggak juga sama bestiku. Gitu. Kalau aku gagal berarti orang lain juga nggak boleh berhasil. Gitu. Nah ini tipis-tipis nih. Gitu. Nah, kuncinya adalah satu, masing-masing niat kita yang baca niat sendiri-sendiri. Yang kedua harus ada solusi, dan solusi Islam itu solusi Islam. Kalau dalam konteks mantan gitu ya, kalau dalam konteks mantan.
Jadi begitu. Oke, memang kalau dipikir-pikir tujuannya untuk mengedukasi ya Ustadz di awal, tapi jangan sampai ke bawah akhirnya ke provokasi. Ada batasannya ya. Iya. Jadi jangan sampai ke bawah-bawah, tapi takutnya kadang dipancing lagi nih sama si bestinya. Akhirnya kita kena lagi ya, terus-terusan itu udah masuk, udah masuk dosa ya akhirnya ya. Jadi kemudian energi kebenciannya itu menyebar gitu. Padahal karena gini, ngomongin masalah kehidupan manusia, apalagi masalah hati, variabelnya itu terlalu banyak. Kita mengetahui beberapa hal memang, baik itu yang menyakitkan maupun yang membahagiakan. Dalam konteks penyakit hati yang menyakitkan lah gitu. Tapi kita betapa banyak hal yang belum kita ketahui di balik fakta-fakta itu. Mungkin. Contoh kalau dalam case yang tadi itu. Ada yang jadi mantan, ditinggal pas lagi sayang-sayangi, bukan karena kehendak dia, tapi karena takdir. Dia disuruh orang tua untuk kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Nah, yang calon diajak luar negeri nangis, nggak mau dan sebagainya, gitu. Jadi ya akhirnya harus berpisah dan sebagainya. Kadang ya faktanya memang berpisah, tapi di balik fakta itu ada background apa, ada kejadian apa, saya pernah baca quote bahasa Inggris ya di dalam tulisan sebuah truk gitu. Truknya ini truk Madura ya. Madura itu inspiratif memang truknya. Iya, biasa ada muncul icon-icon khusus itu ya. Kata-kata yang unik-unik gitu ya. Saya sampai nggak hafal itu. Pokoknya artinya gini. Terlalu banyak fakta yang kita buta tentangnya. Oh, gitu. Mantap. Nah, yang paling enak, penyikapan Anda terhadap mantan, udah tutup bukunya, ya. Istighfari dosa-dosa yang lalu, udah fokus pada pembenahan diri. Dah itu aja dah. Fokus pada muhasabah diri, yang lalu biarlah berlalu. Kalaupun toh dia emang serius dan jodohnya emang sama bestinya dia, itu udah urusan dia. Anda fokus pada masa depan Anda yang lebih baik dan sebagainya. Kalaupun toh Anda tahu keburukannya dan memang benar-benar niat untuk mengedukasi, keep it, jaga itu dengan benar-benar privacy gitu. Keep it privacy, fokusnya memperbaiki dan mensolusi. Gitu. Bukan menebarkan energi kebencian, membongkar aib. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Aduh, gampang banget aja. Bikin story aja tulis. Iya, misalkan kadang nggak ada gambarnya, nggak ada apa. Nggak ada. Cuman kata-kata aja. Pengkhianat. Itu langsung. Kayaknya kan tipu kan. Duh, ada apa dek? Ada apa sih? Pasti kan banyak banget tuh ya. Kalau nggak dia pakai kolom itu biasanya ya. Itu ketahui sih. Oh iya, kan kita generasi yang suka ini nulis. Berarti kita sefrekuensi guys. Kita sefrekuensi gitu ceritanya. Oke. Baik, dan kita pun tidak tahu kadang ya masa depan suatu orang ya. Betul. Bisa jadi sudah berubah. Betul. Ini. Iya betul itu juga. Dan kalau dalam konteks Islam ya, kita kan mengenal dalam satu proses menuju pernikahan itu istilah ta'aruf. Yeah. Nah kebetulan saya sendiri banyak membina adik-adik angkatan yang ta'aruf dan sebagainya. Di antara keenakan atau kepositifan, advantage-nya ta'aruf itu relatif bersih dari penyakit-penyakit hati dan residu dendam masa lalu. Dari residu dendam masa lalu. Kenapa? Dalam ta'aruf ada batasan-batasannya dan juga kalau cocok lanjut, kalau enggak lanjut. Iya, enggak. Jangan iya yang enggak. Gitu. Iya, enggak dan sebagainya. Nah, bahkan ada loh, kita pernah menghandle satu proses gitu ya, ta'aruf cerita cocok udah tuker biografi cocok semuanya udah saling kunjungan orang tua dan sebagainya. Qadarullah Hamin 7 hari si laki-laki ini mendapat surat dari kantornya bahwa dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Singapura. Ini untuk satu jabatan yang ya cukup bonafit lah dan sebagainya. Orang tuanya sangat-sangat ingin, ini demi masa depanmu, dan sebagainya. Nah, coba komunikasikan lagi dengan calonmu, udah kunjung-kunjung kan, udah saling melamar dan sebagainya. Gimana, siap enggak dan sebagainya. Ketika dikomunikasikan ke calonnya, qadarullah berat bagi si calonnya. Untuk dua pilihan, ditunda sampai selesai studi di Singapura, atau dia ikut ke Singapura itu juga berat, gitu. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Ya udah kalau gitu berarti gimana? Oke kalau gitu mungkin kita bukan takdirnya, nggak jadi. Ketika dia si laki-laki ini mau berangkat ke Singapura, dia ingat ada temanku juga sama-sama udah ngaji ya udah sebagainya. Dia siap mau nikah. Akhirnya dia ngelingkan temannya ini kepada calonnya ini dia nih. Gitu. Lewat perantara, lewat ustadznya dan sebagainya. Nah, ketika ngeling dan sebagainya, taruhlah dengan temannya yang berangkat ke Singapura ini jadi
Jadi Luar dia, biasa, dia Masya malah nikah sama temannya, sama sahabat. Terus gimana? Apakah ada dendam masa lalu dan sebagainya? Ya enggak, karena apa? Dalam Islam itu fokusnya bangun cinta, bukan jatuh cinta. Oh iya. Membangun konteksnya selalu konstruktif dimanapun berada. Jatuh itu selalu destruktif. Gitu. Jadi bangun cinta. Jadi iya, enggak. Kalau iya ya udah sampai akad nikah dan sebagainya baru bangun cinta. Jalaran tresno soko kuliner. Kuliner. Enggak kan sering makan bareng. Kulino, urip bareng dan sebagainya. Lama-lama tumbuh itu cinta. Okay. Nah, sebaliknya enggak dan sebagainya. Sehingga apa? No baper club gitu. Yes, no baper club. Relatif lebih bersih dari residu dendam masa lalu. Meskipun ya namanya manusia ya. Namanya manusia. Dan kita ngikutlah dinamika anak-anak zaman sekarang dan sebagainya itu ada, tapi lebih terminimalisir. Jadi begitu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Kita mau berbuat baik, tidak bermaksud untuk ria, tapi masih saja ada orang yang nggak suka. Gimana cara nanggepinnya? Gaspol remblong. Gas langsung berbuat baik. Bener, gas langsung berbuat baik. Karena apa? Omongan orang jangan dijadikan Tuhan. Oke. Omongan orang jangan jadikan Tuhan. Ada satu perumpamaan dalam Al-Quran itu tentang Luqmanul Hakim dan putranya. Suatu ketika nih Luqmanul Hakim itu lagi jalan habis beli keledai di pasar ya dengan anaknya nih jalan. Ini berkaitan dengan omongan orang ya. Betapa buruknya kita beramal atau meninggalkan amal. Kita beramal atau kita meninggalkan amal gara-gara omongan orang. Gitu. Kalau kata orang Madura TPC. The power of colok. Wah, the power of colok. Itu sih umum kan ya, kan ada colokan gitu. Iya, ada colokan listrik. Betul, listrik ya maksudnya ya. Nah, singkat cerita beli keledai. Awal-awal oleh Luqman dituntun keledai barunya ini dituntun. Dia dan anaknya nggak naik itu dituntun. Singkat lewatlah dia di kelompok orang gitu. Dirasain sama orang-orang gitu. Lihat tuh bapak anak goblok gak karu-karuan. Ada keledai gak dinaiki. Paling gak mahir iku. Lanang gak iso numpak dan sebagainya. Bukan itu kan. Coba nak dengar apa kata orang tadi. Iya bah, kayaknya kita harus naik dan sebagainya. Oke, anaknya dinaikin. Oke nak, kamu naik gitu. Anaknya naik keledai itu. Jalan lagi. Lewat lagi di kumpulan orang-orang nongkrong itu lewat tuh. Coba tuh anak tuh kurang ajar ya anak dia. Orang tuanya disuruh nonton, suruh jalan, dia naik. Gak tahu adab itu anak tuh. Dan sebagainya. Nah, kau dengar apa yang orang-orang katakan? Iya, ayah, coba sekarang engkau aja yang naik ya. Akhirnya Luqman naik, anak yang nuntun. Lewat sekumpulan orang lain yang nongkrong lagi. Itu bapak nggak berperi keanakan deh itu. Dia udah gerang, wis gede, wis tua, nggak perhatian dengan anaknya dan sebagainya. Biasanya ibu-ibu deh. Iya. Bapak mah nggak jauh beda. Nah, nggak jauh beda tapi kenapa kebanyakan ibu-ibu ya? Ayahnya bilang, nak denger. Iya bah, coba sekarang kita berdua naik. Kemudian udah deh biar fair gitu. Ya mencoba mengakomodir dari omongan-omongan yang tadi ya. Luqman dan anaknya dua-duanya naik. Lewat lagi. Nah ini kayaknya kalangan pencinta hewan dan sebagainya. Itu tidak berperi kehewanan. Gak tahu keledai kecil kayak dinaikin 2 orang. Sadis itu orang sebenarnya. Coba. Tapi nelongso lagi. Tapi Luqman pengen yang lebih gokil. Ngasih contoh yang lebih gokil. Nak denger nak. Oke sekarang yang terakhir nak. Opsi lagi. Tadi kita menunggangi salah, gantian salah, nunggangi dua-duanya salah, nggak ditunggangi salah. Sekarang kita bopong keledainya. Lebih gokil lagi. Dibopong aja ya. Karena tadi orang-orang tadi habis mencela. Ya jadi sekarang keledai yang menunggangi Luqman dan anaknya gitu. Lewat orang lagi, fix ini orang gila ya. Fix orang gila. Ini keledai itu tunggangan. Malah dia ditunggangi keledai. Oke, apa hikmahnya sampai di sini? Kita ngikutin omongan orang gak selesai-selesai. Makanya ketika pertanyaannya gimana kalau kita ingin beramal soleh, gak ingin riya dan sebagainya, tapi kemudian diomongin orang, disalahpahamin orang sebagainya, gas. Makanya dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali solihan. Cepet-cepet beramal soleh tanpa pikir panjang. Badiru itu maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu at glance. Flash gitu. Terus gak usah tunda apa dan jepret gitu. Satset gitu ya. Satset. Kalau ada zaman sekarang. Dan satset dan sebagainya. Loh, perkara di tengah jalan ada gejolak hati, baik itu like or dislike, baik itu riya atau minder, ini sama loh ya. Riya sama minder itu sama-sama bagian dari qalbun marid. Jadi
mengamalkan sesuatu terus ada bangga. Aku habis baksos ini, takjil Ramadan, aku habis yang nanggung. Atau sebaliknya nanggung, aku mari takjil tapi kok didik takjilku ya kalah karo sing sugih ku gak enak, aku sungkan. Wis iso gak usah takjil maneh terus. Iya. Gas. Terus lanjutkan, lawan itu bagian dari yuwas wisu fi sudurin nas. Bagian dari bisikan-bisikan setan membolak-balikkan atau meragu-ragukan hati manusia. Gitu. Kuncinya gas aja, lawan aja, let it flow. Nanti berikutnya akan terlatih. Lama-lama akan kebal. Lama-lama akan kebal. Diomongin orang semakin kuat. Ada godaan riya, udah lanjut aja. Caranya itu gini. Kita itu sedang diganggu-ganggu oleh setan. Yuwas wisufi sudurinas. Hati kita diragu-ragukan, dibimbangkan. Kita jangan kalah dengan setan. Setan harus kalah sama kita. Yeah. Caranya gimana ngalahkan setan? Tapu itu bahasa tampar ya. Tampar dia di setan dengan amal berikutnya. Meskipun takut, nanti riak lagi, tampar lagi dengan amal berikutnya. Meskipun ujiannya nanti akan datang jenderal-jenderalnya setan itu ya Ustaz. Tampar lagi. Waduh. Cara menamparnya dengan cara lupakan atau hilangkan gangguan itu, segera amal baru berikutnya. Tambah riak dan sebagainya, tambah godaan riak, tambah kayaknya ujub. Amal baru berikutnya, amal baru lagi dan seterusnya. Ini mau kayak gila nih, gue amal yang pertama tadi belum beres, fix riaknya, sekarang amal baru lagi, amal gak kuat dia. Lapor gitu ternyata, bos ini keras ini bos kayaknya. Senggol dong gitu ya. Iya. Keras ini bos. Ini aja yang datang kayaknya. Aduh, mantep ya. Gitu. Akhirnya adu terus, memang ya namanya kita hidup ya Ustaz. Kehidupan, nggak ada tanpa ujian, nggak ada. Tanpa ujian itu nggak ada. Berbuat baik pun masih aja tetap diuji. Tapi kalau berbuat buruk, kalau kita pikir gak diuji, masa kita mau berbuat buruk? Sama, ya kan? Sebenarnya ujiannya ada, jenisnya yang beda. Jenis ujiannya beda. Iya. Berbuat baik ada modalnya, berbuat buruk juga ada modalnya. Iya. Berbuat baik ada resikonya, berbuat buruk juga ada resikonya. Iya, jelas resikonya juga. Jenisnya aja yang beda. Jenisnya aja. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita sore hari ini Sobat K tentang waspada penyakit hati yang menular. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Anda masih mengikuti kegiatan kita sore hari ini. Kegiatan ya Ustadz ya, rasanya formal banget ya. Ngabuburit. Nah, sambil nunggu buka. Iya bener ya. Karena sebentar lagi kita sudah menjelang waktunya berbuka Sobat K. Dan kita tetap harus jaga hati ya Ustadz ya. Jangan sampai akhirnya pada saat momen-momen kita lagi pengen buka puasa, ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, arahnya kesana kemari. Besti, ngabuburit yuk. Ini ada kafe baru loh, kumpul-kumpul sama teman seangkatan. Aduh, mantap. 10-20 orang kumpul. Alhamdulillah semuanya sehat ya, punya anak ya, sebagai. Ada satu yang belum datang. Siapa? Oh iya, dia gak datang karena dia belum nikah loh. Aduh, akhirnya. Udah tua gak laku-laku Ngeri sih. Tapi ada lagu single happy kan masalahnya ya. Jadi single itu pilihan ya kan. Oke, ini nyambung sama pertanyaan yang berikutnya nih Ustadz ya. Jadi kalau di bulan Ramadan bersama teman-teman pasti ada obrolan yang mengarah ke gibah. Apakah puasa kita tetap dihitung tuh nanti? Ya, gini satu ya. Hitungan pahala dan dosa itu mutlak minallah. Mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai seorang muslim kan dikasih guidance, dikasih tuntunan-tuntunan ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam makalah ulama dan sebagainya. Jadi dihitung enggaknya itu mutlak hak prerogatif Allah. Boleh jadi Allah mengampuninya, boleh jadi Allah memberikannya kesempatan untuk taubat dan sebagainya. Tapi meskipun begitu, itu tuh i'tiqadiyah, keyakinan. Tapi meskipun begitu, jangan sampai kita mengentengkan, mengabaikan guidance-nya. Rules-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari syariat, kalau bahasa kitabnya syariat, tapi bahasa kita itu rules, guidance-nya itu. Guidance-nya riba, ngomongin orang, wah apalagi itu enak banget kalau pas kumpul sama teman-teman seangkatan gitu. Sadar nggak sadar, cowok cewek ya. Iya. Cewek itu sering banget. Cowok enggak jauh beda. Enggak jauh beda maksudnya. Enggak jauh beda. Enggak, ini tidak ada diskriminasi ya. Iya, kita nggak perlu diskriminasi nih. Dan ngaku aja sama. Gitu. Cuman kalau cewek kan kaum Hawa. Biasanya emang ya. Kalau laki-laki tuh kaum Adam. Dan mungkin lebih terselubung ya. Menang gelendemi. Menang gelendemi kalau kata orang Jawa. Nah, maka sobat ke yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitung-hitung itu hak prerogatif Allah. Tapi kita kudu paham ilmunya. Bahwasanya ghibah itu
keharuman yang oleh para ulama dalam muharramat dimasukkan dalam tangga dosa yang gede. Yang gede. Bahkan sampai saking gedenya dosa riba itu dia memupus amal. Dia bisa menggosongkan amal bagaikan api menggosongkan kayu bakar. Gitu. Suatu ketika gini, di pasar, ini konteksnya di pasar ya. Emang Nabi kita ini Rasulullah SAW ini emang motivator dan inspirator yang keren banget dah, keren banget. Dan asik untuk menginspirasi kita umatnya. Beliau di pasar itu tanya kepada para sahabatnya yang lagi jualan, namanya pasar ya jualan ya. Atadruna manil muflis? Sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang yang rugi, yang bangkrut? Namanya orang lagi dagang, lagi bisnis, tanya gitu ya. Jawab para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Wahai Rasulullah, orang yang rugi menurut kami ya orang yang udah kulaan, nggak laku-laku barangnya bosok, rugi, nggak punya aset, nggak punya apa, sebagainya. Wajar orang jualan, sebagainya. Tapi Nabi Muhammad keren, itu percikan inspirasi awal. Ini nih konten utamanya nih. Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut, orang yang rugi dari golongan umatku adalah mayyati fi yaumil qiyamati bi sholatihi. Adalah mereka yang datang pada hari kiamat sebagai umatku dengan sholatnya yang banyak, puasanya yang banyak, sedekahnya yang banyak, sedikit, amal-amal pahala banyak, bagus dia pahalanya bagus. Qad syatama hada, dzaraba hada, wa dzalama hada, tapi dia ngerasani ini, ghibahin ini, fitnah ini, dolimi ini, gepuk-gepukin ini, kok nyakitin saudaranya yang lain. Nanti di akhirat itu fa in faniyat hasanatuhu, kebaikan orang-orang yang tadi banyak sholatnya, banyak puasnya, banyak zakatnya sebagainya akan diambil fayu'ta min hasanatihi, diambil ditransfer kepada yang jadi korbannya tadi. Kenapa malah korbannya ya? Iya, jadi ini sekaligus sedikit kabar gembira bagi yang sering teraniaya, tergibahi ya. Gak usah sakit hati, gak usah baper. Tinggal catat aja. Ya Allah, totalan di akhirat, ya Allah, totalan di akhirat gitu aja. Iyalah. Selesai, itu biar kita, kan kadang masalahnya dunia pergibahan ini juga terbumbui dendam. Dia udah ngibahin aku tahu dari temanku yang udah bocorin ke aku, gibahin balik. Terus begitu gak selesai gitu. Udah ingat hadis ini, ya Allah, totalan di akhirat, ya Allah, totalan di akhirat gitu aja selesai. Aduh. Jadi gini kok, kita gak baper dan gak ikut ke harus lagi. Nah, itu rugi, artinya apa? Udah bagus amal soleh, udah bagus sholat, udah bagus puasa, zakat, udah bagus itu. Gitu. Tapi gara-gara bocor di ghibah tadi, kemudian kebaikan-kebaikannya, pahalanya ditransfer kepada korban yang dighibahin gitu. Makanya disebut al-muflis, yaitu orang yang rugi. Udah punya modal dia. Modalnya udah gede, sholat, puasa, zakat, udah oke. Transfer. Yang di korban enak aja, mungkin dia sholatnya pas-pasan, yang wajib-wajib aja lah dan sebagainya, pas-pasan banget dia. Tiba-tiba kaget dia, catatan kitab amal sebelah kananku kok abot ini, kok berat ini, Ashabul Yamin ini, sebelah kanan ada apa? Ternyata aku dulu sering digibahin. Tapi jangan sampai kita digibahin orang ya. Tapi biasanya memang kadang-kadang kalau kita digibahin orang itu karena ada suatu hal something ya. wrong, atau something controversial. Something controversial, entah itu dipandang orang negatif ya. Ya harus jaga dua-duanya. Tetap. Kita tidak memancing kontroversi orang. Kita sebagai orang atau kita sebagai subjek juga tidak mudah kepo kepada kedua orang. Alihkan aja gini, kekepoan manusia, curiosity, itu fitrah. Saya juga orang yang suka kepo, tapi saya diajari oleh guru-guru saya di tarbiyah, dibina, dididik. Kepo aja terhadap ilmu, kepo aja kepada hal-hal yang bermanfaat. Kepo aja kepada uslub-uslub, strategi-strategi, cara-cara, inovasi-inovasi. Kepo aja terus kepada hal-hal yang itu sifat dasar manusia, kepo, curiosity gitu. Nabi Adam dan Ibunda Hawa kepo kepada pohon khuldi gitu. Sejak dulu itu udah bawaan lahir itu. Nah, keponya diarahkan kepada hal-hal yang positif gitu. Bahkan kita orang, kalau kita kan bina anak-anak muda ya di Majelis Gaul itu, emang kita paham logika kaum milenial dan Gen Z ini emang harus dituntun dengan uslub, dengan cara yang pas. Kita bahkan ada sesi itu di Majelis Gaul itu khusus untuk kepo, untuk ghibah ilmu. Ghibah ilmu maksudnya ya. Ghibah tokoh sejarah. Dalam arti gini, prestasinya yang baik-baiknya. Tapi nama acaranya
gitu nama tajuknya. Iya. Kadang sampai gini Ustadz, orang-orang tuh pengen bikin sesuatu, akhirnya bikin kontroversi supaya viral. Iya. Dalam peribahasa Arab itu ada kata begini. Kalau kau ingin sekedar masyhur, kencingi Zam-Zam. Artinya apa? Ya kalau sekedar kontroversi bikin yang jelek pun bisa. Iya. Gitu. Cuman resikonya besar dan Anda sebagaimana Anda berani berbuat seperti itu, ya Anda harus siap-siap berani tanggung resikonya dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal ghibah, makanya kemudian tadi itu kan ada provokatornya ada yang sengaja kontroversi biar viral. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar itu mendetailkan ternyata ada ghibah yang dibolehin. Oke. Makanya betapa cerdasnya Islam, betapa smartnya Islam. Di antaranya kepada ahlul bidah tadi, orang yang sengaja ya dia itu kayak ngerusak suasana gitu. dia tuh emang udah baik-baik, udah kondusif, udah apa gitu ya. Itu masih ada aja yang disumet, cari-cari ya, jadi kompornya. Ya, di kompornya dan sebagainya. Nah, dalam ini kan otomatis menjadi satu kontroversi publik yang pembahasannya meluas. Nah, ketika meluas sudah menjadi konsumsi publik, maka ghibah bahkan sebut nama dan sebagainya untuk supaya edukasi preventif kepada masyarakat. Orang ini berbahaya menyebarkan hal-hal yang merusak masyarakat dan sebagainya. Tapi yang fix merusak masyarakat ya, jangan pas kemudian mentang-mentang beda terus kemudian kita anggap itu sesat gitu. Enggak, yang asli. Gitu. Kan itu makanya butuh kajian, butuh ittifaq bainal ulama, butuh kesepakatan para ulama, para ahli ilmu dan sebagainya. Baru vonis. Ketika udah jatuh vonis, baru kemudian bisa menjadi legal dan legal, halal dan konstitusional. 2, ketika dalam sidang. Boleh kita nyebut misalkan saya lihat yang nembak itu Pak Bos sebagainya saya lihat jangan sampai mohon maaf hakim tanya Anda sebagai saksi apakah Anda lihat Pak Bos Anda pegang pistol dan sebagainya, mohon maaf Pak Hakim, dilarang ghibah. Aduh, doesn't make sense. Nggak bisa jadi saksi dong akhirnya. Makanya dalam konteks pengadilan ghibah bahkan sebut nama dan detail kejadian itu boleh. Yang penting sebenar-benarnya ya. Iya, makanya itu menunjukkan gini guys, bahwa Islam ini detail banget, ilmiah banget, dan apa ya? Kan kadang ada orang yang baik sampai saking baiknya itu kadang nggak mau ini ya. Baik tapi tidak seilmu gitu loh, apa ya istilahnya? Baik tapi tidak polos. Polos. Sampai itu negatif malah bikin dia udah saya nggak mau ghibah. Sampai nggak mau ghibahnya di persidangan, kebetulan dia terlibat di satu tapi sebagai saksi ya. Terus ditanya dan kemudian dia gitu dan sebagainya. Itu justru negatif. Gitu. Justru itu yang nggak dibenarkan juga. Betul. Ya. Makanya dikatakan Islam agama dinul hadharah, agama peradaban yang pas banget. Ada saat-saat yang kontekstual itu pas. Gitu. Nah, gimana nih caranya Ustadz biar kita bisa benar-benar menjaga hati sih? Obat hati itu apa aja kira-kira Ustadz? Ya baik, makanya ada lagu Tombo hati, obat hati. Ada berapa perkaranya kira-kira? Itu 5 perkaranya. Mantap. Tapi anak-anak zaman sekarang lagi-lagi anak Gen Z itu di TikTok itu malah bikin sebaliknya. Gawe mati iku 5 perkorone. Astagfirullahaladzim. Kapeng siji mangan duren sak kulite. Oke. Kapeng pindo dan lain-lain. Biar di TikTok. Tapi kalau kayak gitu itu iya beneran mati. Makan duren sak kulitnya. Iya pastilah. Dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara obatnya teman-teman semuanya. Yang pertama, ya benar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Karena gini, apa yang buat hati kita itu gelisah? Itu berangkat dari hati itu kan ibaratkan telaga, ibaratkan danau, ibaratkan telaga. Dia itu airnya asin, manis, keruh, warna kopi, warna teh dan sebagainya, tergantung dari input yang masuk ke telaga itu. Input hati itu apa? Mata, telinga, ya, pendengaran, penglihatan, pemikiran dan sebagainya. Nah, maka kalau ingin telaganya itu jernih, ingin telaga hati itu gak kena virus dan sebagainya, maka inputnya juga harus jernih, gitu. Dan untuk input yang jernih, udah ada hal yang negatif dan sebagainya, udah kembali ke ingat Allah. Makanya semua bagi seorang Muslim, ala bidzikrillah itu maksudnya adalah setiap kejadian itu kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Statement yang at glance, yang seketika atau nyerocos itu, ketika kaget kan,
macam-macam orang. Iya, Nah, kalau Muslim juga ada ajarannya. Iya. Ala bidzikrillah, itu tetap zikir. Kalau pas kemudian kaget naik-naikan terlalu curam, Allahu Akbar. Ya gitu. Allah Akbar. Kalau turun subhanallah dan sebagainya. Atau kalau kemudian melihat kabar orang meninggal kan kaget juga, shock. Iya. Duh, padahal innalillah dan sebagainya. Coba, itu ajaran loh. Itu bukan sekedar zikir. Enggak, itu kalau mutajasad, mengkristal, kita kagetnya aja zikir gitu. Mohon maaf, anak zaman sekarang kan ketika kaget wadidaw. Muncul-muncul gitu. yang kayak gitulah ya, Ada yang bahasa-bahasa. masih gitu, ada yang isi kebun binatang keluar semua. Gitu. Iya, maksudnya sih kayak gitu, Ustaz. Itu ngeri ya. Seorang muslim sampai saking kita diajarkannya untuk ingat Allah, karena memang ingat Allah itulah obat yang paling sakti, yang paling dahsyat. Kagetnya itu aja dia jadi zikir gitu. Kaget lihat orang meninggal, innalillah. Naik-naikan kaget, Allahu Akbar gitu. Kaget lihat apa dan sebagainya. Semuanya ada zikir-zikirnya. Nah, karena apa? Itu sangat efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata teman itu juga mempengaruhi. Makanya saya sering bikin quote-unquote itu di Instagram saya. Ada dua hal yang membangkitkan. Iman dan teman. Dua hal itu membangkitkan. Termasuk kalau circle kita adalah ahlul ghibah, masternya ghibah, ya maka kita akan sadar nggak sadar, mau nggak mau ketularan ya. Enggak kok Ustaz, saya ini kuat. Saya udah paham semua dalil-dalil ghibah, saya udah paham semuanya. Longgo kan. Apakah Anda mau menceramah satu persatu gitu atau malah terikat? Ya, maka circle, membentuk circle itu penting. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda itu, almar'u ala dini liqalilihi falyandur alaikum ila ma yuqallil. Seseorang itu bergantung pada agama circle-nya dia, bestie-bestinya dia, soulmate-nya dia. Maka perhatikanlah olehmu dengan siapa kamu membangun circle. Gitu. Circle yang baik akan menghasilkan input tadi itu yang baik ke dalam telaga kita. Nah, yang ketiga, memang kita sadar bahwa kepo, terus suka ngebahas sesuatu, itu sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Itu sifat dasar manusia. Komplain, protes, itu sifat dasar manusia. Nah, Islam paham sifat dasar itu, makanya kemudian tidak pas dibunuh. Awas kon sampai kon kepo, gak oleh sama sekali mutlak haram. Enggak, tapi diajari. Kalaupun toh kepo ilmu. Kalaupun toh penasaran ilmu. Penasaran hal-hal yang positif, hal-hal yang baru. Penasaran, rasa curiosity itu dibimbing ke arah yang lebih positif. Gitu. Itu yang kita maksud dengan rubrik ghibah inspiratif ya, atau ghibah ilmu dan sebagainya. Bukan ghibah orang ya, bukan ghibah yang dalam arti pada umumnya. Itu kepo lebih kepada mengarahkan kekepoan atau curiosity kepada jalur yang lebih baik gitu, yang lebih positif begitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baiklah, 3 obat itu ya. Ingat Allah, kemudian lihat lingkungannya Sobat K. Ini yang perlu kita waspadain. Kemudian kalau kita punya sifat penasaran yang manusiawi ya, bimbing ke arah yang positif. Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengobati hati ini ya Ustadz ya. Selalu bisa mensucikannya, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Harapan kita adalah nanti ketika kita selesai berpuasa, setelah menunaikan semua ibadah-ibadah, kita bisa jauh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustadz Hutri sudah hadir sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.